Kebohongan yang dahsyat adalah kebohongan yang parsial. Separuh benar, separuh bohong. Tahu, dari kemudian kita kehilangan keselamatan karena kita tidak percaya. Tetapi sementara kita hidup di bumi, kita mengalami surga. Bagaimana caranya, saudara? Oke, shalom saudara-saudara. Hari ini saya ingin sharing sedikit lagi firman Tuhan. Mungkin saudara-saudara yang mendengar apa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, saya banyak berbicara tentang value, kingdom value, bagaimana Tuhan menginginkan kita mengenal Dia. Nah, hari ini saya ingin cerita, saya ingin sharing, ya, yaitu satu ayat tentang gospel. Apa itu gospel? Gospel adalah bicara tentang kabar baik, saudara-saudara. Ya, nah. Kita baca bersama-sama dalam kitab Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Dikatakan begini, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, saudara-saudara, satu hal yang kita perlu betul-betul pegang dalam hidup kita adalah bahwa saudara dan saya ini adalah orang-orang yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Nah, jadi manakala saudara dan saya sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan, Tuhan itu bahasa aslinya, G-O-D, bahasa aslinya adalah dalam bahasa Yunani artinya kurios atau penguasa tunggal, gitu ya. Nah, saudara-saudara, yang disebut penguasa tunggal kita percaya bahwa Dia sudah menyelamatkan kita dengan kita percaya melalui Yesus anaknya. Nah, saya ingin cerita kepada saudara sedikit terlebih dahulu bagaimana sejarah manusia kehilangan keselamatan. Manusia kehilangan keselamatan karena apa yang dilakukan oleh Adam di dalam Taman Eden, Adam dan Hawa. Pada saat mereka melakukan kesalahan itu, apa itu kesalahannya diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan memberikan perintah kepada manusia, janganlah kamu memakan, yaitu satu pohon itu yang namanya pohon pengetahuan baik dan jahat. Karena apabila engkau memakannya, maka engkau akan mati. Nah, tapi manusia ketika dicobai oleh iblis, manusia melihat pohon itu. Di antara semua pohon-pohon yang lain, diperintahkan cuma hanya satu. Semua pohon yang lain boleh dimakan dengan bebas. Hanya satu pohon yang buahnya tidak boleh dimakan, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, tapi dari antara semua pohon-pohon itu, iblis selalu membawa kita kepada apa yang kita tidak miliki. Nah, dari antara semua berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada Adam untuk dinikmati, tapi matanya bukan melihat kepada semua, tapi melihat pada satu yang dilarang, melihat pada satu yang tidak diperbolehkan. Nah, kemudian Adam karena dicobai oleh iblis dengan berbagai macam perkataan-perkataannya, itu nanti saya bisa menjelaskan khotbah dari sesi yang lain, share dari sisi yang lain, bagaimana Adam membiarkan Hawa dicobai tanpa Adam memberikan satu direct order, perintah langsung untuk mengcounter setiap perkataan iblis, tapi suaminya ada di sebelahnya, tidak memberikan satu perintah atau instruksi atau informasi apapun ketika kebohongan itu sedang muncul dari mulut si ular. Nah, singkat cerita, Hawa mengambil pohon buah pengetahuan baik dan jahat dan dia memakannya dan memberikan kepada suaminya yang ada di sebelahnya. Mengapa Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat? Dia makan karena satu, karena dia tidak percaya bahwa perintah Tuhan yang mengatakan ketika kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, maka kamu akan mati. Iblis berkata sebaliknya. Iblis berkata tidak, kamu tidak akan mati, tapi kamu akan menjadi seperti Tuhan. Kamu akan mengetahui tentang apa yang baik dan apa yang jahat. Saudara-saudara, kebohongan yang paling dahsyat bukanlah kebohongan yang full bohong, atau bisa saya katakan kebohongan yang dahsyat adalah kebohongan yang parsial. Separuh benar, separuh bohong. Tahukah saudara bahwa dalam kehidupan kita begitu banyak mengalami kebohongan, hidup dalam kehidupan yang berantakan, semuanya serba kacau, karena kita sampai kehilangan keselamatan kita. Karena satu, karena kita tidak percaya pada apa yang Tuhan katakan. Tuhan berkata pada saat kamu memakannya, kamu akan mati. Tapi iblis dunia berkata yang lain. Dan kemudian kita kehilangan keselamatan
karena kita tidak percaya. Yesus Kristus datang ke dunia dengan satu cara, dengan satu tujuan. Yaitu apa? Supaya manusia kembali memperoleh keselamatannya. Bagaimana manusia kembali memperoleh keselamatannya? Melalui kepercayaan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah, kasih Tuhan, Elohim, kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan Yesus Kristus Tuhan kita, anaknya yang tunggal kepada kita, supaya barang siapa yang percaya beroleh hidup yang kekal. Manusia kehilangan keselamatan karena unbelief. Manusia kembali memperoleh keselamatannya. Yesus sendiri berkata, karena percaya. Nah saudara, kabar baiknya adalah satu. Pada hari ini, ketika saudara dan saya mendengar kabar baik ini, bagaimana kita bisa menerima semua janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengalami kemenangan. Bagaimana kita bisa menghadirkan surga di bumi. Bukan cuma saudara dan saya menikmati surga ketika kita nanti mati. Tetapi sementara kita hidup di bumi, kita mengalami surga. Bagaimana caranya saudara? Dengan satu kata, dimulai dari satu step. Pada hari ini, saudara mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mengundang Dia masuk dalam hidup saudara. Percaya dengan hati, mengaku dengan mulut saudara. Percaya bahwa Dia sudah mati buat saudara-saudara dan saya, dan Dia akan menyelamatkan kita pada keselamatan yang seutuhnya. Tuhan berkati setiap kita saudara, sampai ketemu pada pesan-pesan gospel berikutnya. Tuhan berkati setiap kita.